Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabat Walid di seluruh Indonesia. Salam tiga jari. Hari ini jadwal kita panen ya teman-teman ya. Namun sebelum memanen sarang walet atau sebelum memasuki RBW kita, ada hal-hal yang harus kita ketahui ya teman-teman ya. Yang pertama, masalah jam masuk RBW dan masalah suara panggil, suara inap maupun suara tarik. Apakah harus dimatikan atau dihidupkan? Sebenarnya ini banyak versi dari teman-teman sama petani walet atau pemilik gedung, karena semuanya atau setiap pemilik gedung mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan mempunyai trik sendiri sebelum memanen sarang walet ini. Khusus untuk saya pribadi, yang saya lakukan selama ini, sebaiknya untuk jam masuk gedung kita usahakan di jam 8 pagi atau di kisaran jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Karena di jam-jam seperti itu burung-burung walet pada keluar kandang untuk mencari makanan, dan paling lambat atau maksimalnya yang minimal dibatasi sampai jam 2 siang ya teman-teman ya. Untuk kita di dalam gedung dianjurkan tidak lebih dari 2 jam. Seandainya masuk jam 8, jam 10 usahakan sudah keluar, atau masuk jam 10 usahakan jam 12 sudah keluar. Dan apabila kita masuk jam 12 siang, kita bataskan sampai jam 2. Itu saran dari saya pribadi ya teman-teman ya. Dan untuk masalah suara panggil dan suara inap, khusus untuk saya pribadi yang saya lakukan selama ini sebagai pengalaman atau tips buat teman-teman, boleh diikutin boleh tidak, karena setiap pemilik RBW mempunyai cara dan trik sendiri sebelum memanen sarang walet. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk masalah suara inap, suara panggil dan suara tarik ini akan saya jelaskan sedikit kepada teman-teman. Yang pertama kali saya lakukan adalah mematikan suara panggil atau suara tarik terlebih dahulu, karena saya memakai satu suara ya teman-teman ya, satu suara panggil dan suara tarik, namun volumenya aja yang berbeda. Kita matikan dulu suara panggil dan suara tariknya agar burung-burung walet yang ada di luar atau pas saat melintas, baik burung walet yang lama ataupun yang sedang beradaptasi, tidak mendekat atau masuk di dalam gedung kita. Setelah beberapa menit barulah kita matikan suara inap agar burung-burung walet yang masih ada di dalam atau indukan-indukannya maupun burung-burung walet baru yang sedang beradaptasi segera keluar gedung kita, agar pas saat kita masuk burung walet ini tidak terkejut dan tidak panik. Ini juga menghindari stres pada burung-burung walet ini ya teman-teman ya. Setelah kita matikan suara panggil dan suara inap, kita sama-sama cek di luar gedung ya teman-teman. Kita cek burung-burung walet di luar gedung. Ini sudah mulai keluar. Ini suara panggil yang terdengar ini suara panggil dari RBW tetangga ya teman-teman, bukan dari RBW ini. Jadi setelah mematikan suara panggil dan suara inap ini, kira-kira
15 menit atau setengah jam setelah mematikan ini, barulah kita hidupkan kembali suara inap ya teman-teman ya. Suara inap kita hidupkan kembali. Kenapa suara inap ini harus kita hidupkan kembali? Yang pertama, tentu saja pada saat kita memanen sarang walet, pastinya ada sedikit keributan-keributan dari alat-alat yang kita pakai. Apalagi kita memanen saat sarang walet yang berada di samping sarang walet lain yang ada anakan di dalam sarangnya. Jadi dengan suara inap ini hidup, otomatis mengurangi kebisingan alat-alat yang kita gunakan saat memanen sarang walet ini. Apalagi seperti kita yang memanen sarang atau masih baru, masih pemula, mungkin cara memanen sarangnya masih belum terlalu berpengalaman ya teman-teman, belum terlalu mahir. Dan yang kedua, saat kita memanen sarang walet ini, tentu saja kita sambil mengecek Twitter yang ada di dalam gedung. Apakah ada yang bermasalah atau ada Twitter yang mati, jadi kita bisa mengetahui dengan menghidupkan suara inap ini kembali. Jadi untuk menghidupkan suara inap ini tidak berpengaruh pada burung-burung walet yang ada di luar ya teman-teman ya. Burung-burung walet yang ada di luar tetap masih berkeliaran di luar, atau burung-burung yang masih baru atau beradaptasi kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam gedung kita. Jadi ini tips dari saya teman-teman ya. Ini yang saya lakukan selama ini. Setelah kita selesai memanen sarang walet dan mengecek Twitter yang ada di dalam gedung, apabila tidak ada yang bermasalah, barulah kita turun gedung dan biarkan selama sekitar setengah jam ya teman-teman. Setelah setengah jam barulah kita hidupkan kembali suara panggil atau suara tarik yang kita pakai. Oke, saya rasa cukup ini dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman praktikkan di RBW teman-teman. Salam sukses, salam 3 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.